menyerang pribadi Presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Apa? Terakhir pernyataan Itu hal kecil lah. terkait Saya kerja aja. Kan memang tidak ada delik di situ kan? Oke. Kalau diajak ngopi gimana Pak? Oh, diajak ngopi Pak Jokowi gimana? Ngopinya di Klaten oke. Saudara, Polda Metro Jaya sudah menerima 3 laporan polisi yang dilayangkan kepada Rocky Gerung atas pernyataannya yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo. 3 pelapor Rocky Gerung atas kasus dugaan penghinaan Presiden Jokowi berasal dari pelapor Hidayat Hasibuan, Ferdinand Hutahean, dan terbaru dari relawan Jokowi Jimmy Fajar. Hingga kini Polda telah menerima 3 laporan terkait penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudo Wisnu Andiko bilang saat ini 3 laporan atas Rocky Gerung sedang diperiksa oleh penyidik Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya. Saat ini Polda Metro Jaya benar adanya pelaporan yang telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Tentu pada konteks pelaporan, langkah Polda Metro Jaya ada pada proses penyelidikan, ya itu. Karena kan juga kita ketahui semua secara standar operasional prosedur, tentunya kita akan lakukan pendalaman. Dalam hal ini, penyidik telah melakukan penyelidikan pasca adanya lapor. Sejauh ini kemarin ada 3 laporan ya yang kami terima. Rocky Gerung buka suara atas pernyataannya terhadap Presiden Joko Widodo. Rocky Gerung menyebut pernyataannya adalah bentuk kritik kepada Jokowi atas proyek IKN dan Undang-Undang Omnibus Law. Sementara terkait sejumlah proses hukum yang melaporkan dirinya tentang penghinaan Presiden, Rocky meminta agar tudingan tersebut dibuktikan. Pertanyaan teman-teman. Nah, karena itu saya terangkan aja tuh. Kan yang jadi isu selalu itu hinaan atau kritikan itu. Banyak orang menganggap itu kritikan. Oh, terima kasih kalau mereka anggap begitu tuh. Ada yang bilang itu hinaan. Oke, Anda berhak untuk bilang itu. Tetapi ucapkan aja itu di dalam bentuk yang sama kan. Bukan dengan pamerkan kekerasan. Itu enggak benar itu. Karena saya tidak memamerkan kekerasan. Oh iya, kekerasan naratif. Oke, kita buktikan nanti apakah saya lakukan kekerasan naratif kan. Tetapi tadi saya sudah minta maaf karena saya memang menyebabkan perselisihan itu berlangsung. Istana melalui Kepala Staf Kepresidenan Muldoko buka suara atas pernyataan kalimat tak pantas yang dilontarkan Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Muldoko sebut apa yang diucapkan Rocky Gerung masuk kategori menyerang pribadi Presiden dan tidak bisa ditoleransi. Muldoko berharap polisi bisa mengambil langkah hukum kepada Rocky Gerung. Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi Presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Gak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Gak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Gak boleh sembarangan. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menyebut jika hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum berencana untuk melaporkan Rocky Gerung terkait penghinaan Presiden. Mahfud menyebut pasal penghinaan Presiden masuk dalam delik aduan sehingga hanya dapat diproses jika Jokowi sendiri yang melaporkan Rocky Gerung. Kalau melapor bisa, tapi istana enggak ngelapor. Kalau delik aduannya harus Pak Jokowi sendiri yang lapor. Seperti Pak SBY dulu kan laporkan Egy Sujana. Karena tuduhan apa itu? Kalau tidak salah pemberian hadiah dari mobil dari Korea kan. Lalu Zainal Ma'arif juga lapor Pak SBY, dihukum oleh pengadilan dihukum. Ini Pak Jokowi tidak mau lapor. Karena bagi Pak Jokowi itu remeh aja ngapain dilaporin. Artinya kalau istana mau melapor harus Pak Jokowi langsung, nggak bisa harus diwakilkan. Pak Jokowi langsung kalau yang delik aduan ya.
Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah melaporkan Roky Gerung ke Bareskrim Polri terkait dugaan fitnah dan ujaran kebencian. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait proses hukum terhadap laporan untuk Roky Gerung ini, kita segera terhubung dengan jurnalis Kompas TV Alfania Rizky langsung dari Mabes Polri Jakarta Selatan. Kita paham bahwa tidak hanya di Polda saja laporan terhadap Roky Gerung ini juga diajukan ke Bareskrim, walaupun kemudian beberapa hari lalu sempat ada laporan yang ditolak. Dengan banyaknya laporan ini, apa tindak lanjut polisi, Alfa? Tiffal dan juga saudara, langkah teranyar yang diambil oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah mengambil alih 13 laporan yang sudah tersebar di beberapa polda dan juga 2 aduan yang juga sudah masuk baik itu kepada Kapolri dan Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta ke Bareskrim Polri, tepatnya ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Terbaru tadi disebutkan oleh Brigjen Juhandani Raharjopuro bahwa 13 laporan ini akan ditindaklanjuti untuk kemudian menjadi bahan pemeriksaan terkait dengan isu pernyataan tidak baik yang dilontarkan oleh Roky Gerung terkait dengan Presiden Joko Widodo. Bareskrim sendiri baru menerima 1 laporan yang diajukan oleh PDI Perjuangan selaku partai dari Presiden Joko Widodo yang kemudian melaporkan terkait adanya dugaan ujaran kebencian. 13 laporan disebutkan sudah dilakukan pemeriksaan sebagian besar, kemudian bahan-bahan yang menjadi pemeriksaan dari pihak kepolisian ini juga akan ditindaklanjuti di Bareskrim Polri. Baik itu video yang kemudian memasukkan pernyataan yang disampaikan oleh Roky Gerung dan juga pemeriksaan beberapa pelapor yang melaporkan 13 aduan atau 13 laporan maksud saya kepada beberapa polda yang sudah tersebar. Dan berikut pernyataan langsung dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Saat ini ada 13 laporan polisi yang sudah diterima oleh kepolisian dan 2 pengaduan. Terkait 13 LP maupun 2 pengaduan ini, kita kepolisian mulai melaksanakan penyelidikan. Ya, kita melaksanakan penyelidikan. Dan teknis lebih lanjut tentu saja beberapa LP dan pengaduan ini akan kita tarik ke Bareskrim untuk penyidikan lebih lanjut. Dari beberapa pelapor juga sudah dilaksanakan pemeriksaan. Ya. Selain dengan laporan terkait ujaran kebencian, Roky Gerung juga disampaikan tadi oleh Dirtipidum juga dikenakan terkait dengan penyebaran berita bohong di dalam pasal 14 dan 15 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP. Tentu saja hal ini menjadi bahan pemeriksaan lanjutan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Apakah ada pelanggaran pidana yang kemudian dilakukan oleh Roky Gerung dalam pernyataannya? Walaupun dari pihak istana sendiri nampaknya belum ada niatan akan melaporkan terkait dengan pernyataan Roky Gerung dari pihak Presiden Joko Widodo. Tetapi kalau dari Kepala Staf Kantor Presiden ini sudah menyebutkan meminta Kepolisian Republik Indonesia untuk mengambil langkah hukum terkait dengan pernyataan dari Roky Gerung. Tiffal. Dari Mabes Polri Jakarta Selatan, Alfania Rizky melaporkan. Terima kasih.